Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ustazah yang kelas 7 mungkin masih bingung bagaimana cara mengisi mutaba'ah ya. Jadi ini poin-poin mutaba'ahnya ada 4: bidang ibadah, kedisiplinan, akhlak, dan kebersihan dan kerapian. Oke. Anak-anak ustazah, untuk poin sholat fardu tepat waktu dan berjamaah di masjid. Nah, ini cukup sholat fardu tepat waktu saja. Jadi kalau tidak berjamaah berarti tetap dihitung ya. Ini maksimal dikerjakan satu hari 5 kali. Saya contohin ya, berarti kita kalau sholat fardu tepat waktu isi 5. Bagaimana kalau kita halangan? Jadi kita tidak sholat. Misalkan antuna hanya sholatnya 2 kali hari ini, berarti isi 2. Pakai tanda bintang. Bintang ini artinya halangan. Kalau misalkan besoknya halangan lagi, ya kita kasih tanda bintang lagi. Oke, paham ya untuk sholat fardu. Nah, selanjutnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib sudah ustazah jelaskan kemarin, ada 14 rakaat ya, yaitu 2 sebelum subuh, kemudian 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 sebelum asar, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah isya. Jadi totalnya 14 ya. Jadi kalau ananda ustazah mengerjakan semuanya, ananda tulis di sini 14. Oke, lanjut ya. Membaca al-maksurat pagi dan petang. Nah, al-maksurat ini bisa ananda beli, itu ada di supermarket al-maksurat. Nah, itu ada al-maksurat pagi dan al-maksurat petang. Jadi apabila ananda mengerjakan ini satu hari 2 kali, ananda tulis 2. Kalau misalkan ananda hanya mengerjakannya 1 pagi saja, tulis pagi. Kalau tidak dikerjakan berarti strip. Oke, paham ya? Selanjutnya, menambah hafalan Al-Quran. Nah, untuk hafalan ini perlu ananda ketahui bahwa kita punya target 5 juz dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk ananda kelas 7 itu harus hafal juz 30 dan juz 1 ya. Jadi ananda harus mencicil hafalan mulai dari sekarang, walaupun sekarang sedang online ya nak ya. Nah, untuk hafalan ini misalkan ananda sudah punya hafalan, jadi ananda mau melanjutkan hafalan, maka mengisinya di hafalan baru, menambah hafalan baru. Nah, ini kewajibannya adalah diisi 2 halaman per minggu. Kalau misalkan ananda mengerjakannya 2 halaman, ananda tulis ini hari ini mungkin tidak menghafal, belum bisa. Besoknya ananda bisa mengerjakannya 1. Ini seandainya ya. Kemudian besoknya lagi belum hafal, belum. Kemudian tulis lagi, kalau misalkan hafal tulis 1. Kalau belum di strip aja. Tapi kalau lebih juga nggak apa-apa. Misalkan di sini 1 lagi, itu juga tidak apa-apa. Paham ya? Jadi kalau tidak ada hafalan baru cukup di strip aja. Untuk murojaah ini adalah kita sudah pernah menghafal, tapi kita mau mengulangnya. Ya, itu kita punya kewajiban 4 halaman per minggu. Ya, nak ya. Jadi untuk hafalan murojaah
itu 4 halaman selama 1 minggu. Jadi Ananda harus mengisi di sini 1, ini misalnya ya. Di sini misalkan belum, ini 1, di sini 1, di sini 1. Minimal 4. Tapi kalau misalkan belum sanggup, karena menghafal itu kan kalau kita belum terbiasa, biasanya udah dapat 1 halaman 1 hari itu udah luar biasa sekali. Tapi kalau Ananda sudah terbiasa dengan menghafal, itu akan mudah untuk memurojaahnya dan mudah juga untuk menghafal baru. Jadi untuk pertama-tama itu sebenarnya targetnya 4, tapi kalau belum bisa boleh diisi berapa saja ya. Untuk tilawah, nah tilawah ini khusus untuk kelas 7 dan kelas 10 itu cuman setengah juz saja per minggu ya nak ya, per minggu, per hari, salah ustazah. Jadi untuk tilawah ini antum wajib untuk membaca Al-Quran setengah juz saja per hari. Setengah juz itu 5 lembar ya, atau 10 halaman. Nah, jadi kalau misalkan ini diisi dengan banyak halaman yang antum baca hari itu. Misalkan ustazah habis subuh 4 halaman. Kemudian baca lagi setelah maghrib 6 halaman, berarti 10 halaman. Ya, ustazah tulis di sini 10. Gimana Za kalau anak membacanya lebih dari 10 halaman? Iya, tulis saja misalkan 15 halaman. Ya. Jadi, untuk poin tilawah isi banyak halaman yang Ananda baca. Selanjutnya, kultum online. Nah, untuk kultum ini nanti akan ada tugasnya. Itu akan disosialisasikan nanti ya oleh ustazah yang menjadi PJ-nya. Jadi untuk kultum online ini untuk sementara antuna checklist saja dulu ya. Nih. Oke, selanjutnya puasa sunnah. Puasa sunnah ini 2 hari dalam seminggu seharusnya kan, Kamis dan ya Senin dan Kamis. Jadi di sekolah kita itu cuman 1 hari saja yang wajib puasa Senin. Jadi kalau antum mengerjakan puasa sunnah untuk 1 ini hari Senin. Jadi kalau untuk hari Senin antum puasa, antum checklist di sini. Atau 1 boleh. Kalau tidak dikerjakan di strip aja. Tapi antum mau puasa juga hari Kamis, ya sudah antum tulis aja lagi 1 di sini ya. Oke. Tapi wajibnya hanya 1 hari saja, 1 minggu, hari Senin ataupun hari Kamis. Oke. Kemudian duha. Duha ini wajibnya itu 4 rakaat untuk 1 hari. Tapi kalau mau lebih boleh ya. Jadi kalau antum duha hari itu 4 rakaat, antum tulis 4. Kalau mau lebih 6 boleh. Kalau nggak ngerjain strip aja ya. Untuk qiyamul lail, nah qiyamul lail ini wajibnya 3 kali dalam seminggu ya. Kalau misalkan malam ini antum ketiduran atau kesiangan, nggak tahajud, strip. Kalau misalkan malam ini ngerjain tahajud 4 rakaat, tapi tetap tulis 1, enak ya. Selanjutnya di sini nggak ngerjain, di sini 1, di sini 1, di sini nggak ngerjain. Nah ini udah 3 kali, berarti antum sudah mencapai target ya. Jadi ustazah ingatkan, qiyamul lail ini sholat malam, sholat tahajud. Jadi meskipun antum mengerjakan 4 rakaat tetap ditulis 1 ya. Untuk infak ini bisa apapun, karena infak atau sedekah ya nak ya. Sedekah itu bisa dengan senyuman, bisa dengan memberi makanan, boleh juga memberikan uang. Jadi kalau antum infak hari ini tulis aja 1, begitu seterusnya ya. Oke, untuk selanjutnya
Poin kedisiplinan. Sudah bangun pagi sebelum subuh. Nah, ini kalau misalkan antum sudah bangun pagi sebelum subuh, antum cukup checklist aja. Selanjutnya, tidur sebelum pukul 22. Nah, kalau misalkan antum tidurnya itu harus kurang dari jam 10 ya. Jangan lebih dari jam 10. Kalau misalkan antum tidurnya lebih dari jam 10, berarti antum tulis di sini strip. Oke. Selanjutnya, penggunaan HP 2 jam per hari. Jadi, kita punya aturan untuk meminimalisir anak-anak ustazah tidak banyak menggunakan HP. Ananda ustazah hanya boleh memegang HP 2 jam di luar jam akademik dan pengasuhan. Nah, jam akademik kan jam 7 sampai jam 11 atau jam setengah 8 sampai jam 11. Kemudian jam pengasuhan habis maghrib sampai jam 9. Nah, di luar itu antum tidak boleh pegang HP, hanya boleh 2 jam. Jangan seharian itu antum pegang HP terus. Ya, minimalisir penggunaan HP. Jika antum hanya memegang HP 2 jam di luar jam akademik dan pengasuhan, antum checklist. Selanjutnya, mengumpulkan HP sebelum jam 22. Jadi, sebelum jam 10 malam antum harus mengumpulkan handphone kepada orang tua antum. Ya. Jadi kalau antum sudah mengumpulkannya, antum checklist. Selanjutnya, berbicara sopan dan ihtiram kepada guru dan ortu, orang tua ya. Jadi maksudnya adalah antum harus sopan kepada kedua orang tua antum dan guru. Apabila antum membentak, berarti antum sudah melanggar atau tidak mengerjakan mutabaah, maka antum strip. Kalau antum berani melawan atau berbicara ibunya nyuruh nyuci piring, itu kan sudah tidak berbicara sopan. Oke. Selanjutnya, menjaga adab dan dalam bermedia sosial. Nah, ini penting sekali. Seandainya antum memosting foto di Instagram terus tidak memakai jilbab, itu kan sudah tidak menutupi aurat ya. Jadi antum strip. Tapi kalau antum memosting foto dengan berjilbab, jilbabnya syar'i, jadi itu diconteng ya. Oke, ini untuk menjaga adab ini juga perlu antum ketahui. Janganlah kita bermain tiktokan itu ya, karena itu kan yang punya orang yang bermata sipit. Jadi kalau bisa hapuslah aplikasi TikToknya. Selanjutnya, memberikan teladan yang baik untuk ortu dan sesama. Nah, ini memberikan contoh, misalkan membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Sholat tepat waktu itu sudah di checklist aja. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah. Nah, ini minimal 3 pekerjaan rumah seperti mencuci piring, membuang sampah, menyapu rumah, itu sudah 3 pekerjaan. Berarti antum checklist, bukan cuma 1 pekerjaan ya. Selanjutnya, membersihkan dan merapikan kamar tidur. Ini kamar tidur sendiri ya. Wajib sekali antum membersihkan kamar tidur antum sendiri. Nah, kalau antum kerjakan, checklist. Mandi minimal sehari 2 kali. Jangan nggak mandi karena tidak sekolah. Jadi kalau antum tidak mandi atau mandinya cuma sekali sehari, strip ya. Mencuci pakaian sendiri. Nah, meskipun pakai mesin cuci, yang penting antum harus mencuci pakaian sendiri. Jangan suruh pembantu ataupun orang tua antum ya. Jadi kalau antum mengerjakannya, checklist. Oke. Ustazah rasa cukup jelas. Nah, untuk di keterangan ini
antum jumlahin aja. Misalkan 5 tambah 3 berarti 8. Tulis 8. Ini sama seminggu ya, berarti dari hari Senin sampai hari Minggu. Karena seminggu itu ada 7 hari, terus antum jumlahin semuanya. Dan untuk yang ceklisan ini, antum hitung jumlah ceklisannya. Misalkan ini strip, checklist, strip. Berarti ada berapa ceklisannya? 5. Berarti antum di sini isi 5. Paham ya anak ustazah? Syukron, semoga ilmunya bermanfaat, semoga mengerti semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.